Jadi maksud saya ini cukup penting karena ada risiko yang membuat tatanan ekonomi kita bisa terkena semua aspeknya. Kita sih yakin ya pasti pemerintah perjanjian ini bermaksud untuk melindungi segenap rakyat Indonesia ya. Untuk keuntungan yang sebesar buat kita. Betul sekali. Cuman kadang dalam negosiasi dagang itu kan yang dibutuhkan kejelian, dibutuhkan kecerdikan dan melihatnya secara lebih menyeluruh. Atau intelijennya kurang kali. Terus ini juga ada kritik tidak banyak berbagi sama para pengusaha, sama masyarakat untuk saling bertukar apa yang dibutuhkan sebenarnya gitu. Iya. Gitu. Kan mungkin kalau Trump udah ngobrol dulu sama para CEO-nya itu, lu butuh apa, butuh apa. Kayaknya kalau kita kayak agak belum nih, terutama untuk yang tadi industri media yang kita khawatirkan. Posisi kita udah berat dengan perjanjian ini, kita udah nggak bisa lagi tuh. Sementara Google segala macam pakai data kita ya nanti udah makin bebas. seenaknya aja. Betul. Itu dia tadi saya katakan. Justru ini terjadi ketika pemerintah katanya ya gencar untuk membuat masa depan Indonesia itu lebih produktif dalam pengertian industri-industri yang ingin kita kembangkan itu industri-industri masa depan. Tapi ternyata kita dijegal melalui perjanjian dagang ini. Saya ngelihatnya as simple as that. Bahwa perjanjian dagang kita ini justru meninabobokan kita supaya kita udahlah yang canggih-canggih itu biar urusan gitu. Kami. Dengan perjanjian dagang ini kita bisa dapat keuntungan, bisa membeli harga minyak murah nggak Pak dengan situasi konflik di Timur Tengah saat ini? Karena kan Amerika yang menguasai. Iya, justru itu. Tapi begini ya, ini kita ngomong sedikit lagi aspek yang lain. Ya ini strateginya Iran itu memang arahnya ke sana. Oke. Karena dia nggak bisa menang melalui perang pakai senjata, ya dia pakai ekonomi. Dan dia tahu masyarakat Amerika sangat benci kalau harga minyak naik. Betul. Nah itu dia tekannya ke situ. Dan saya kira sangat legitimate buat mereka ya, karena mereka ini existential threat lah. Mereka nggak ada lagi pilihan. Ini sudah harus dilakukan. Nah kembali ke kita, kalau memang kondisinya seperti itu, ini kan mungkin tidak terlalu lama barangkali. Tetapi kalau Iran bisa betul-betul membuat perang ini jadi lama, wah kita repot. Indonesianya repot. Kita akan jadi ngos-ngosan banget. Baik dari sisi fiskalnya, lalu dari sisi menjaga daya beli masyarakat, karena kan harga naik nih. Sehingga memerlukan banyak sekali program sosial yang costly. Inflasi tidak terhindari, tapi bagaimana kita mengerem inflasi itu supaya tidak melaju ya Pak ya? Betul. Ya walaupun kita cukup berhasil ya dalam konteks pengendalian inflasi kita dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Tapi kalau daya beli masyarakatnya tidak bisa dijaga, produksi pertumbuhan ekonominya kita tidak bisa tumbuh cepat, ini semua percuma juga. Gitu. Beberapa negara sudah menyiapkan skenario World War III. Ini nanti masyarakat akan begini, ini yang akan dilakukan segala macam. Ya. Di kita sudah kayaknya belum menyiapkan itu ya Pak ya? Kita mungkin gini ya, kita hidup di kawasan yang relatif cukup damai. Berpuluh tahun. Indonesia termasuk negara yang paling aman dari ancaman perang dunia ketiga. Di kawasan. Iya, di kawasan. Walaupun kita mungkin tidak bisa lepas ya dari efek ekonominya. Tapi kalau dari sisi perang fisiknya, kita cukup jauh. Ini paling tidak yang kita saksikan berapa puluh tahun. Jadi kita lebih ke dampak ekonominya. Ekonominya ini yang akan membuat tadi itu kita mungkin tidak diserang dari luar, tapi kita ribut sendiri di dalam. Nah, itu yang berbahaya. Sementara ketergantungan kita terhadap impor juga masih sangat tinggi. Terutama sektor energi. Iya, sekarang kita jadi net importer. Mungkin nggak ada krisis Pak? Mudah-mudahan jangan lah. Mudah-mudahan jangan. Kalau Pak Halim bilang jangan berarti enggak lah Pak. Dan itu yang harus kita cari solusi bersama. Kita harusnya duduk bareng. Betul. Ya kita kesampingkan politisi tadi yang biasanya bersayap. Gitu. Jadi benar-benar duduk bareng dengan teknokrat gitu ya. Ini yang ingin saya sampaikan sedikit lah. Kita melihat anatomi krisis ya. Anatomi krisis tahun 60-an.
itu lebih banyak karena masalah fiskal. Fiskal yang amburadul, pengeluarannya lebih banyak, dia nggak punya uang, berhutang ke BI, cetak uang. Ya. Tahun 65-an kita berhenti, tutup buku, buka Orde Baru. Orde Baru semua dibuang. Yang namanya cetak uang tidak boleh lagi, nggak ada lagi lah. Jadi kebetulan waktu itu ada boom minyak. Ya. Sehingga mereka dapat penerimaan dari situ. Dapat penerimaan besar. Ya, kemudian uang ini yang dipakai untuk membuat berbagai program ekonomi. Intinya kita sudah nggak lagi lah dianggap punya krisis di bidang itu. Terus kita mulai membuka sektor keuangan kita, perbankan. Waktu 88. Semua berkembang luar biasa besar. Saking besarnya semua bisa buka bank. Tapi ternyata kemudian banknya Banyak hancur. yang kolaps, ya. Kolaps. Nah ini mau menyebabkan krisis. Ini namanya krisis generasi kedua. Mulai dari sektor perbankan. Dari situ kita belajar. Kita benahin perbankan. Kita gunakan berbagai langkah supaya nanti perbankan itu betul-betul ketat penyaringannya. Sampai sekarang kita saksikan hasilnya. Ketika 2008, Amerika sektor keuangannya yang krisis, kita nggak apa-apa. Ya. Karena kita kuat. Nah sekarang tiba-tiba muncul tadi pertanyaan, apa kita bisa krisis nggak? Krisisnya mungkin, masa kita balik lagi ke krisis generasi pertama? Tahun 60-an. Nyetak duit. Nah itu loh. Yang cetak duit. Tapi kemudian apakah akan seperti itu? Mungkin mudah-mudahan jangan. Tapi yang berikutnya lagi, yang kita khawatirkan adalah masalah krisis yang dipicu bukan oleh sektor keuangan, bukan oleh kesalahan ekonomi, tetapi mungkin dari masalah hoax. Masalah media massa yang luar biasa ini menciptakan persepsi, ekspektasi Indonesia buruk. Media sosial juga. Media sosial. Nah ini bisa memicu kemudian Menarik ya. justru itu. Ini Iya. anatomi krisis yang berbeda dengan yang pernah kita Alami sebelumnya. dan kita pernah tahu. Ini yang berbahaya. Ini karena di media sosial sekarang semua orang bisa ngomong apa aja. Ya itu. Semua orang tiba-tiba jadi ahli Iya. sejarah Iran Palestina. Betul. Semua orang tiba-tiba jadi ahli ekonomi. Betul. Dan bahkan ada yang ahli moneter yang Iya. mereka juga bisa memprediksi seperti Iya. apa Iya. dampak Indonesia Dan- ke depan tanpa betul. analisa yang jelas. Dan gitu. followernya ya banyak sekali, Pak. Jutaan ya. Jutaan dan Saya juga disukai heran gitu. itu. Ini yang menurut Pak Halim yang harus kita antisipasi. Betul. Ya? Nah memang ini kan pemicu kan. Iya, pemicu. Betul. Dia belum tentu betul kan. Tapi pemicu ini bisa menjadi betul apabila fundamental ekonominya buruk. Ya. Nah itu yang maksud saya tuh fiskalnya misalnya memang ternyata ada cetak uang, memang sudah ada sedikit-sedikit Iya. baunya nih. Nah, oke Pak. Itu yang berbahaya. Supaya fiskal Mungkin kuat, pertanyaan terakhir Terakhir dan ya. saran sekali apa masukan dari Pak masukan Halim. fiskalnya kuat, kan Ya. perlu soliditas. Betul. Nah, teman-teman melihat soliditas antara otoritas moneter Ya. dan otoritas keuangan ini agak renggang sedikit nih. Bermusuhan ya, Pak. Punggung-punggungan, musuhan belum. Baru punggung-punggungan. Nah, ini kan sebenarnya nggak boleh terjadi kan, karena Ya. ini dua-duanya punya peran yang sangat penting, apalagi dalam situasi Seperti sekarang, ya. situasi seperti sekarang. Nah, Ya. Pak Halim sebagai pejabat di eranya pada saat itu, apa sarannya untuk situasi yang sekarang, untuk Pak Purbaya maupun Pak Periwarjio, untuk teman-teman OJK yang lagi sibuk pemilihan Dewan Baru, Dewan Komisioner Ketua yang Dewan, penuh ya. dengan intrik politik, sementara ini rakyat lagi butuh kepastian ekonomi. Jangan urusan-urusan penempatan orang itu menjadi hal yang lebih prioritas daripada fungsi dari sebuah lembaga. Iya, iya. Silakan, Pak. Di dalam kerangka kerja ya, framework dari sektor keuangan kita itu ada yang namanya KSSK, Ya. Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Di situ ada Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua LPS, OJK. dan Ketua OJK. Ini selalu mereka bertemu setiap bulan, gitu, membicarakan bagaimana situasi ekonomi. Dan saya yakin apa yang kita bicarakan ini dibahas, begitu. Jadi tinggal tergantung apakah pembahasannya itu bisa menelurkan berbagai, katakanlah, identifikasi risiko, kemudian bagaimana menghadapi risiko itu, dan kemudian mereka lapor ke presiden.
Jadi kalau itu dilakukan, mestinya kita dalam situasi yang relatif cukup baik lah. Ya. Nah, tapi tadi kita diskusi kan, ini ada target-target yang diinginkan oleh pemerintah kita. Target-target ini bagus. Dalam pengertian pertumbuhan ekonomi harus 5,4, bahkan kalau bisa sampai 8. Iya. Secara sosial Ya, bagus. kita ingin istilahnya itu mengatasi stunting melalui program makan bergizi, meningkatkan kualitas intelektual anak didik kita. Ini kita bisa lakukan. Namun kembali lagi tadi, targetnya barangkali bisa nggak kita sedikit modifikasi. Programnya bisa nggak kita bikin menjadi lebih selected dan tapi tetap targeted dengan dampak yang juga tetap besar. Dan berbagai langkah itu. Fiskalnya sehingga tidak harus mencetak uang lagi, minjam dari BI. Ini kalau dilakukan terus-menerus seperti ini, kita sebetulnya jangan sampai kita menyemai bibit-bibit yang berbahaya buat ekonomi kita, stabilitasnya. Jadi saya sarankan sebetulnya KSSK sebagai suatu wadah untuk bertemu di bidang keuangan khususnya, itu bisa menelurkanlah identifikasi berbagai risiko ini. Kalau perlu mereka bikin simulasi. Simulasi apabila terjadi yang terburuk sampai yang paling buruk. Dan itu semua bisa disampaikan kepada Presiden. Iya, betul. Mudah-mudahan tim ekonomi di kelilingnya pemerintah kita, di Pak Presiden bisa memahami betul. Karena yang sekarang kita hadapi ini ternyata banyak sekali ketidakpastian. Tidak hanya yang kita ngomong-ngomong seperti ini, tetapi juga yang sudah akan dan sekarang sedang terjadi dan mungkin akan terjadi. Ya. Seperti kata Pak Halim tadi, dalam komunikasinya, sampaikan pahit jika memang itu pahit. Betul. Betul. Sampaikan manis kalau memang itu manis. Iya. Ya. Ini Terima kasih. frameworknya sudah ada sih. Frameworknya sudah ada. Walaupun kadang Pak, strategi teknokratik kadang tidak apple to apple dengan ambisi politik. Lagi-lagi kalau ada politik ini agak susah, kata Pak Halim. Ah, itu susah itu. Itu ibaratnya. Mereka udah meeting kayaknya begini nih, begitu ke atas. Wah, susah. Iya, betul. Baik Pak Halim, terima Baik, kasih baik. telah Terima hadir kasih. di To The Point aja. Terima kasih. Baik, Sobat Indo, tunduk pada tekanan asing hanya akan melahirkan penjajahan gaya baru. Perjanjian dagang harusnya setara, bukan jembatan yang membuat kita haru. Mari perkuat pondasi bangsa agar krisis tak lagi membuat kita ragu. Saya Eka Kesuma. Saya Gaib Murtusigit. Sampai jumpa. Bye-bye. To the point aja.